Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, you touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat pemilik restoran sedang menyemangati SpongeBob yang di saat ia mencoba menyapa balik, mengejutkan SpongeBob melihat sebuah cairan yang sontak kemudian ia menyemprotkan air keran. Sampai-sampai Tuan Krab terlempar dengan keras. Di sini dirinya yang mencoba melihat kondisi Tuan Krab. Tak berapa lama dari itu dengan sengaja SpongeBob mengikuti sumber datangnya cairan yang setelah ditemukan ia dengan inisiatif memiliki ide, yaitu dengan mengenakan sabun serta selanjutnya membersihkannya dengan tubuh Spon. Ketika sedang asiknya berputar ke sana kemari, di sisi lain seorang Plankton dan Karen sedang mencoba bereksperimen yang belum saja percampuran selesai, tiba-tiba tanpa sepengetahuan sebuah gelembung sabun masuk yang apa boleh buat dengan itu terjadilah ledakan keras yang berakhir wajahnya menjadi keriting. Pada saat yang sama, ia yang langsung marah dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dari belakang SpongeBob datang yang berusaha meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Apalagi yang bikin unik di saat SpongeBob mengatakan ada sebuah cairan, secara sigap ia memeriksa untuk memastikan benda yang dimaksud. Kemudian ia yang memandang kalau cairan kuning tersebut adalah sebuah minyak. Tanpa disadari, Tuan Krab secara mengejutkan muncul untuk mengatakan kalau cairan tersebut adalah miliknya. Namun, Plankton yang juga berontak untuk bisa menguasai, malah apa boleh buat akhirnya terjadilah perebutan sengit hingga terjadi baku hantam secara brutal. Mereka yang masih beradu kekuatan tapi tidak pada Karen, yang mana di sini ia mencoba meneliti kandungan minyak yang setelah diteliti rupanya benda yang dimaksud bukanlah minyak yang mereka pikirkan, melainkan itu adalah cairan gabungan antara minyak sisa dari limbah Cambucket dan Krusty Krab. Plankton yang sempat meragukan akan cairan, Karen pun menjelaskan kembali bahwasanya benda ini memiliki banyak manfaat. Serta jika minyak yang dimaksud ingin diperdagangkan, mereka harus bekerja sama karena sumber cairan tersebut berasal dari masing-masing restoran. Kemudian mereka berdua yang langsung setuju akan usulan kerjasama. Tuan Krab dan Plankton berusaha mencari cara, yaitu bagaimana minyak kuning itu bisa dijadikan bisnis. Di sini sang Plankton yang sempat memiliki ide, yaitu digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas. Sontak Tuan Krab langsung menolak dan dengan percaya diri ia malah mengusulkan untuk membuat menu baru di Krusty Krab serta menjadikan sebuah pengharum toilet. Ya walaupun lagi-lagi terjadi penolakan pada seorang Plankton di tempat itu. Akan tetapi mereka yang berlanjut berkeras terhadap usulan masing-masing. Di detik yang sama SpongeBob datang yang bertujuan mengambil beberapa minyak, sambil berbicara kalau dirinya menggunakan cairan tersebut untuk segala hal. Yang sontak mereka yang baku hantam langsung terdiam guys. Tak cukup itu, dirinya yang langsung menjelaskan kegunaan seperti pasta gigi sebagai sabun dan beberapa hal yang berhubungan dengan kebersihan. Apalagi yang sangat bikin terkejut, rupanya minyak kuning dapat diperuntukkan sebagai masker wajah hingga santapan Gary dan minyak urut. Setelah berbicara panjang lebar akan fungsi minyak, Tuan Krab dan Plankton sontak berpikir uang, yang selanjutnya tanpa berlama-lama mereka berdua memutuskan menjual cairan kepada penduduk Bikini Bottom. Seperti yang terlihat, Tuan Krab bersama Plankton membuka warung di tengah jalan, dan SpongeBob sebagai karyawan hanya bekerja untuk memompa minyak ke dalam botol. Tak berapa lama kemudian terlihat dari jauh ada seseorang pengemudi yang ketika melihat ada halangan di tengah jalan, dirinya langsung menginjak rem dan hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang yang berada di belakang, yang berakhir terjadinya penumpukan kendaraan di jalan. Di saat mereka berdua memandang ada kesempatan emas, secara sigap Tuan Krab dan Plankton mempromosikan produknya seperti mendiamkan 3 orang anak dengan cara meminumkan cairan, serta memasang kembali rambut yang rontok. Tak cukup satu, rupanya Krab juga ke beberapa orang yang ada di sekitar yang setelah mempertunjukkan kehebatan produk, mengejutkan mereka semua yang melihat langsung membeli minyak botol. Dan tak lupa memberi uang yang begitu banyak.
Merasa berhasil akan strategi bisnis mereka, berlanjut Plankton dan Crab promosi kembali, yaitu dengan cara mendatangi satu persatu rumah di Bikini Bottom. Seperti yang terpantau, Tuan Crab mencoba datang ke tempat Tuan Puff, yang ketika ia sudah muncul, tanpa banyak pergerakan dirinya langsung menunjukkan sebuah produk. Dan tak lupa memberikan aksi promosi. Salah satunya seperti menghidupkan mesin mobil, dan memperkilat bangunan dan memperglowing wajah dengan cara dipoles. Kemudian Tuan Puff yang langsung membeli produk, berlanjut mereka bertiga menuju ke rumah Sandy, dan di sini Plankton bergantian untuk menawarkan. Hingga lagi-lagi mereka memperlihatkan kehebatan minyak dengan cara dipoles ke beberapa benda. Sampai-sampai seekor tiram menabrak bagian dinding rumah. Namun setelah selesai promosi dengan berbagai pertunjukan luar biasa, sial Sandy memandang tak menginginkan produk dan lebih memilih memproduksi sendiri dengan mesin. Akan tetapi Plankton yang sempat mengatakan kalau alatnya sudah mulai rusak, akhirnya dengan segala rayuan Sandy pun membeli dengan uang cash. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya mereka berkumpul untuk membahas strategi selanjutnya. Mengejutkan, setelah mendapatkan ide, Tuan Crab membuka panggung pertunjukan dengan cara bernyanyi sambil memperlihatkan kegunaan minyak. Termasuk juga Plankton yang juga berusaha promosi dengan cara memperindah bulu hidung. Berkali-kali mencoba menunjukkan kehebatan minyak botol, akhirnya salah satu kandidat yang memandang mencoba membeli yang diikuti oleh beberapa orang di sekitar. Selesai dari situasi menguntungkan, rupanya mereka berdua telah memiliki gedung kantor yang sangat tinggi yang di dalam terdapat Tuan Crab dan Plankton sedang bersenang-senang terhadap uang yang mereka dapat. Akan tetapi apa boleh buat di saat mereka tengah asik, tiba-tiba tak disangka dari ruang lift terdapat ada beberapa penduduk Bikini Bottom telah masuk yang sepertinya mereka ingin demo. Karena minyak yang dipakai memiliki efek yang sangat buruk. Salah satu masalah seperti bola kaca Sandy ketutup minyak, hingga seorang Tuan Puff matanya memerah setelah menggunakan cairan botol yang dibeli. Ya walaupun di saat ia marah tak disangka Puff kembali memesan kepada Tuan Crab. Selanjutnya Sandy yang langsung mengamuk sambil menarik Tuan Puff. Di detik yang sama ternyata para warga sudah bersiap ingin menghancurkan yang berawal merusak seluruh fasilitas, termasuk uang yang berada di sana. Juga Plankton dan Tuan Crab yang melihat hal tersebut hanya bisa pergi dengan santuy. Di sisi lain, SpongeBob yang masih semangat memompa minyak di bawah tanah, sial minyak yang ingin diambil tak keluar, yang kemudian secara tiba-tiba Tuan Crab beserta Plankton datang ke hadapannya. Yang setelah sampai rupanya mereka berdua tengah asik mengamuk terkait masalah yang terjadi. Hingga ketika masing-masing telah pulang dan memutuskan untuk menutup bisnis kerjasama, sial jika dilihat lebih jauh, rupanya di bawah kedua bangunan telah terdapat tanah yang kosong, yang tak lama kemudian restoran Tuan Crab dan Plankton berakhir ambruk ke bawah tanah. Tapi bukannya mereka berubah dengan kejadian itu, malah lagi-lagi kedua belah pihak masih saling mengamuk, dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berteriak senang dengan hal itu. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat dirinya sedang membongkar gudang peralatan yang dalam aktivitasnya itu ia juga menemukan cangkang kecil milik Gary. Akan tetapi baru saja sebentar memeluk, sial beberapa kutu keluar yang sontak membuat SpongeBob terkejut hingga berakhir dirinya pun menabrak tumpukan barang. Namun setelah berusaha bangkit dari hal itu, tak disangka SpongeBob menemukan sebuah kotak imajinasi yang langsung dibawa keluar sambil berekspresi senang. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam sambil melakukan sesuatu, tiba-tiba Patrick muncul sambil membawa seekor ceret yang selanjutnya barulah dirinya bersenang karena melihat adanya sebuah kotak. Patrick yang mencoba masuk dan mencoba menutup bagian atas, tak berapa lama kemudian mereka juga berusaha mengeluarkan kaki untuk berjalan-jalan menuju ke suatu tempat. Hingga ketika ditelusuri lagi, rupanya SpongeBob dan Patrick mengarah ke tempat servis kotak imajinasi, yang mana di sini dirinya langsung mengatakan beberapa kerusakan pada kotak. Kemudian sang ahli yang mencoba memeriksa keadaan, rupanya pemeriksaan itu berlanjut mengarah ke garasi,
yang diikuti oleh mereka berdua. Berusaha dan terus berusaha memperbaiki layaknya kendaraan. Sial, ketika sudah selesai, sang ahli mengatakan bahwasanya kota yang dimaksud sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan akan hal yang dimaksud, dirinya juga mencoba menawarkan benda lain yang ada di tokonya. Namun SpongeBob yang tidak tertarik akan barang yang ditawarkan, akhirnya kotak yang sempat ia bawa kembali dibawa pulang. Dengan bercampur rasa sangat kesal. Apalagi Patrick yang sudah terlanjur emosi, tanpa pikir panjang melemparkannya menjauh ke arah rumah Squidward. Tapi bukannya menjadi hal baik, sial, Squidward yang mengamuk tak disangka dirinya tersandung hingga membuat masuk ke dalam dan tidak bisa beranjak untuk keluar. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick yang dengan sigap mendekat mengejutkan di saat dibuka Squidward sudah tak berada di dalam, yang dengan itu menjadikan mereka berdua bersenang karena kotak imajinasi berhasil berfungsi kembali. Selanjutnya di saat kotak ditutup kembali, rupanya Squidward yang telah berada di dalam merasa gelap. Serta ketika Squidward berteriak meminta senter, beruntung SpongeBob yang mendengar langsung memberi tutorial. Yang mana ketika Squidward membayangkan sesuatu, hal yang dipikirkan otomatis akan terwujud. Selanjutnya benar saja Squid yang mencoba membayangkan senter, alhasil hal itu berhasil dengan sedikit terheran dengan apa yang terjadi. Berusaha melihat ke beberapa sudut ruangan, tiba-tiba tepat di samping ada sebuah tangga yang ketika berjalan ke atas dan sampai puncak, sial, tangga yang dimaksud tanpa sebab bisa menghilang. Dan akhirnya dirinya menjadi terjatuh sangat keras. Akan keributan yang dilakukan di dalam kotak, rupanya SpongeBob mencoba menyemangati Squidward, serta tak lama dari itu dirinya juga sempat memikirkan suasana di pinggir pantai. Dan di saat hal tersebut terjadi, tanpa berlama-lama ia langsung bersantai bersama dengan seorang pelayan yang bertugas memberi minum. Namun SpongeBob yang berada di luar juga mempertanyakan aktivitas yang dilakukan Squidward, dan belum saja lama hal itu dijawab, tiba-tiba lokasi Squid telah berubah menjadi di lokasi hutan. Dan di saat Patrick yang mencoba berbicara, sial, kursi miliknya langsung berubah menjadi seekor monster ular yang berlanjut melilit badannya secara brutal, guys. Di sini Squidward yang panik bercampur ketakutan dengan sigap dirinya kabur, yang dalam pelariannya itu tak disangka tepat di depan terdapat seorang perempuan. Ya walaupun ketika SpongeBob mencoba mengatakan untuk berubah, benar saja sosok yang dimaksud menjadi monster ganas. Kemudian Squid yang kembali berlari dan bersembunyi untuk menghindar dari ancaman, membuat dirinya berteriak kepada SpongeBob, dan mereka berdua yang mendengar hanya santuy seperti tidak ada masalah. Ya walaupun di sini jelas terdengar suara baku hantam terhadap monster. Di sisi lain, Squid yang telah dihajar habis-habisan, tiba-tiba tubuhnya muncul pakaian petualang yang sudah dilengkapi teropong kali 1000. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang dengan berani menyebutkan gajah, hal apes langsung terjadi, di mana Squidward dikejar oleh beberapa hewan. Yang ketika pelariannya berakhir, di depan terdapat balon udara hasil dari imajinasi sang SpongeBob. Hingga dengan rasa ketakutan, Squidward dengan sigap mengikat tali pada kaki yang berlanjut terbang ke atas. Dan gajah yang mengejar tak dapat untuk baku hantam. Dan di saat kita kembali lagi keluar, rupanya lagi-lagi terdengar suara jeritan, di mana Squidward yang telah terbang diterpa angin tornado. Sampai-sampai pengikat dari tali terlepas, dan setelah berproses jatuh ke bawah, tiba-tiba ada beberapa gelembung besar yang sontak dirinya masuk ke dalam. Ya walaupun setelah mendarat, balon udara yang tadi tanpa ragu menimpa. Setelah hal tersebut, kembali Patrick menyebutkan dinosaurus, dan Squidward yang mengalami hanya bisa kabur dengan cepat, sambil sesekali menghindari gigitan. SpongeBob dan Patrick yang mencoba duduk untuk menikmati kebahagiaan Squidward. Ternyata ketika kita kembali ke dalam, Squid sudah berada di klub jazz yang dilengkapi oleh para pemain musik. Di sini ia yang merasa damai sambil memesan segelas kopi. Sial, baru saja menikmati ketenangan, lagi-lagi mereka yang berada di luar berimajinasi musik rock, sampai-sampai kopi yang diminum berubah menjadi batu. Serta orang yang bermain musik diganti oleh SpongeBob dan Patrick.
Tak terkecuali seorang Bubble Bass yang hanya membuat rusuh kesenangan Squidward. Hingga dengan hal tersebut, kotak imajinasi pun bisa berubah menjadi memanas. Detik-detik pun berlalu dan kotak sudah kembali normal. SpongeBob sempat memasuki sebuah kertas, di mana ketika hal itu dilihat oleh Squid, ternyata itu adalah gambar sang SpongeBob yang bisa keluar dan bergerak hanya untuk mengganggu. Seperti yang kalian lihat, dirinya habis-habisan dihajar dengan cara dibanting dan mereka berdua yang melihat hanya berdiam di tempat. Squidward yang sudah terlanjur terancam apa boleh buat tinta perlindungan diri langsung keluar, yang setelah berhasil menghajar dengan cepat ia membuat sebuah pintu yang tak lain untuk bisa kabur dari imajinasi yang buruk. Dan benar saja Squidward yang sudah ketakutan berhasil keluar dari kotak yang dimana posisinya telah berada di depan rumah. Kemudian Squidward yang sempat mencari keberadaan SpongeBob dan Patrick dengan sangat tidak peduli, ia hanya berlanjut menghiraukan. Serta setelah itu dirinya langsung menuju ke Krusty Krab. Namun di sini Squid yang senang karena berhasil kembali hidup normal, tapi tidak di sisi lain yang mana rupanya Squid masih tetap berada di dalam kotak dan mereka berdua hanya bertanya-tanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh Squidward. Hingga kemudian film pun berakhir guys.